Para sahabat insan terkasih, salve dan selamat hari Minggu untukmu semua. Di momen yang berrahmat ini, izinkanlah saya untuk berbagi refleksi intisari Sabda Allah dari bacaan Injil hari Minggu 27 Juli 2025, Minggu biasa ke-17. Teks Injil yang akan kita refleksikan adalah dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 13 yang menarasikan tentang ajakan Yesus kepada para muridnya agar setia dan tekun dalam berdoa. Saudara-saudari terkasih, perikop Injil hari ini mencakup 3 bagian, yakni pertama, Yesus mengajar murid-muridnya berdoa, ayat 1 sampai 4. Kedua, perumpamaan mengenai orang yang tak sungkan-sungkan minta tolong kepada seorang kawannya di tengah malam, ayat 5 dan 8. Dan ketiga, pengajaran mengenai kekuatan doa, ayat 9 sampai 13. Ada 3 poin yang menjadi intisari dari narasi Injil yang kita renungkan hari Minggu ini. Pertama, Yesus tidak hanya mengajarkan tentang berdoa, melainkan ia sendiri mempraktekkan dan menghayatinya dalam seluruh hidupnya. Sesibuk apapun, Yesus tetap meluangkan waktu untuk berdoa, membangun komunikasi dan kedekatan dengan Bapanya. Doa menjadi nafas dan kekuatan seluruh hidup dan karya Yesus. Poin kedua, Yesus dengan jelas menampilkan bagaimana seharusnya para murid berdoa. Doa yang baik bukanlah terletak pada banyaknya atau indahnya kata-kata, bertele-tele dan puitis, melainkan bagaimana memposisikan diri sebagai seorang anak di hadapan Allah sebagai Bapa. Melalui doa Bapa kami, Yesus mengingatkan para muridnya bahwa berdoa pertama-tama berarti mengakui Allah sebagai Bapa. Dengan memanggil Allah sebagai Bapa, Yesus ingin agar para muridnya memiliki kedekatan dan keakraban dengan Allah seperti relasi seorang anak dengan Bapanya. Percaya dan menyembah Allah bukan karena ketakutan atau kewajiban, melainkan karena kasih seorang anak kepada Bapanya. Berdoa kepada Allah seperti seorang anak yang bercakap-cakap, bercurhat dengan sang ayah. Berdoa juga berarti pertama-tama memuji keagungan Tuhan. Dalam doa Bapa kami dikatakan, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Berdoa bukanlah bertujuan mencari kepentingan dan kemuliaan pribadi. Akhirnya dalam doa perlu meminta hal-hal yang esensial dan mendasar bagi kehidupan, seperti yang tercakup di bagian kedua doa Bapa kami, yakni meminta rezeki yang secukupnya, pengampunan dosa, jangan masuk dalam pencobaan, dan membebaskan diri dari yang jahat. Doa bukanlah sarana untuk meminta apa saja yang dikehendaki, bukan meminta apa yang memuaskan keinginan dan selera pribadi. Poin ketiga, Yesus mengajak para muridnya untuk berkanjang dan tekun dalam berdoa, tidak jemu-jemu atau lekas bosan dan putus asa dalam berdoa. Yesus katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatnya, ketuklah maka pintu akan dibukakan. Para murid tidak boleh malu dan ragu-ragu, tidak sungkan-sungkan untuk meminta kepada Allah, sebab Dia adalah Bapa yang maha baik dan murah hati. Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik kepada anakmu, betapa pula Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya. Para pencinta insan terkasih, ada beberapa pesan inspiratif yang kita bisa refleksikan dari narasi Injil hari Minggu ini. Pesan pertama, doa sebagai ungkapan hati dan kedekatan dengan Tuhan. Kita perlu menyadari bahwa doa merupakan unsur penting dan fundamental dalam hidup kita sebagai orang beriman. Doa menjadi nafas dan kekuatan spiritual bagi kita dalam menghadapi berbagai dinamika dalam hidup ini. Melalui doa, kita membangun relasi yang akrab dengan Allah.
Dia adalah seorang Bapa yang sangat mengasihi kita anak-anaknya. Maka berdoa janganlah dilihat sebagai kewajiban atau keterpaksaan, melainkan sebagai ruang bagi kita untuk bercakap-cakap dan bercurhat dengan Tuhan Bapa kita. Saya teringat sebuah kutipan yang sangat inspiratif dan menyentuh hati. Dikatakan, doa bukanlah permintaan, doa merupakan kerinduan jiwa. Itu adalah pengakuan atas kelemahan seseorang. Adalah lebih baik jika dalam doa kita memiliki hati tanpa kata-kata daripada kata-kata tanpa hati. Doa adalah momen berrahmat bagi kita untuk menyatu dan sehati dengan Tuhan dan mengalami kehadirannya secara personal. Pesan kedua, berdoa secara baik dan benar. Dalam berdoa hendaknya pertama-tama kita mengakui dan memuji Tuhan, membiarkan diri kita dituntun dan dikuasai oleh kehendaknya, bukan sebaliknya, berdoa untuk mencari kepentingan dan kehendak kita sendiri. Demikian juga dalam doa, hendak kita meminta apa yang sungguh-sungguh penting bagi kehidupan kita, yang membantu kita hidup secara baik dan bermartabat sebagai anak-anak Allah. Namun dalam kenyataannya, seringkali dalam doa kita meminta hal-hal yang superficial dan kurang penting, yang hanya memuaskan dan menyenangkan kehendak kita. Terkadang permintaan kita adalah doa yang sangat bersifat egoistik dan hedonistik. Sebenarnya rahmat yang paling penting yang perlu diminta dalam doa adalah Roh Kudus, yang akan membantu, menerangi, menguatkan, dan memampukan kita untuk menghadapi setiap kesulitan dan tantangan hidup kita. Roh Kudus sebenarnya adalah pemberian anugerah Allah yang terbaik yang paling kita butuhkan dalam kehidupan ini. Pesan ketiga, tekun dan berkanjang dalam doa. Kita diundang supaya tidak mudah putus asa dan lekas bosan dalam berdoa. Tuhan sangat menghargai dan mengabulkan doa mereka yang tidak jemu-jemu, sabar dan tekun untuk meminta kepadanya. Salah satu tantangan dalam hidup doa adalah ketika kita berdoa 1 atau 2 kali dan Tuhan tidak langsung mengabulkannya, maka itu sering membuat kita cepat lelah, bosan, putus asa, dan malas untuk berdoa lagi. Kita cenderung bermental instan dalam doa. Sepatutnya doa kita bernafaskan iman, sebuah doa yang didasari oleh sebuah kesadaran iman bahwa Tuhan pasti mendengarkan permohonan kita. Sebab Tuhan itu seorang Bapa yang maha baik dan murah hati, yang sangat peduli dan mengasihi kita anak-anaknya. Santo Agustinus pernah mengatakan, Allah tidak pernah tidur dan selalu berjaga-jaga saat kita tidur, selalu membuka hati atas permohonan kita dan memberikan dengan jauh lebih murah hati. Namun yang menjadi kendala adalah seringkali kita berdoa seperti sebuah kewajiban atau rutinitas tanpa iman dan keyakinan yang mendalam. Selain itu kita menyadari bahwa berbagai kesibukan dan aktivitas kerap kali menjadi hambatan untuk meluangkan waktu dalam doa. Kita cenderung super sibuk dengan urusan-urusan pribadi dan lupa untuk merawat hidup doa kita. Paus Fransiskus pernah mengatakan bahwa salah satu virus yang menggerogoti umat beriman di zaman modern ini adalah virus aktivisme dan kelelahan spiritual. Sebuah virus yang menimpa seseorang ketika secara terus-menerus melupakan hidup doanya dan mencurahkan lebih banyak waktu untuk aktivitasnya. Sebuah aksi tanpa kontemplasi. Virus ini melahirkan kekosongan dan kelelahan interior bagi seorang Kristiani. Aksi tanpa kontemplasi itu sama seperti kembang api yang setelah pertunjukan fantastis di udara jatuh ke tanah sebagai kulit kosong yang hangus terbakar. Krisis dan kekeringan hidup doa menyebabkan seseorang mudah merasa kesepian, kelelahan, stres, galau, bahkan merasa kehilangan makna dan disorientasi dalam hidupnya. Para sahabat insan terkasih, semoga rahmat Tuhan membantu kita agar senantiasa membangun kedekatan dan keakraban dengan Tuhan lewat penghayatan hidup doa kita setiap hari. Marilah kita memohon kehadiran Roh Kudus yang memampukan kita agar tetap berkanjang, tekun dan setia
dalam doa. Sebab Tuhan itu Bapa yang maha baik dan murah hati, yang sangat mengasihi dan peduli dengan situasi kita, anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.